Oke, ada satu program nasional yang lagi gencar-gencarnya nih. Namanya Brigade Pangan. Tujuannya ambisius banget, swasembada pangan. Dan yang jadi motor penggeraknya itu anak-anak muda loh. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kerja program raksasa ini? Apa rahasianya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, kutipan dari Pak Menteri Pertanian ini langsung kena ke intinya. Jadi, Brigade Pangan itu bukan cuma soal nanam lebih banyak, tapi soal mengubah cara kita memandang pertanian. Ini semacam panggilan buat lompat dari cara-cara tradisional ke agribisnis yang modern. Dan siapa arsiteknya? Ya, para milenial ini. Biar kita paham betul program ini, kita akan lihat dari 5 sisi. Mulai dari misinya apa, terus strateginya gimana, siapa aja orang-orang di dalamnya, cara daftarnya, dan tentunya apa sih untungnya dan dukungan apa yang mereka dapat. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih program segede ini harus ada? Jawabannya cuma satu. Ini soal ambisi besar negara kita. Ini dia ambisinya. Menciptakan 2,4 juta hektar lahan pertanian baru. Dan itu harus kecapai dalam 5 tahun. Biar kebayangnya, itu luasnya lebih dari 30 kali lipat luas DKI Jakarta. Gila kan? Tujuannya jelas, genjot produksi pangan dalam negeri biar kita nggak terus-terusan impor. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mewujudkan target 2,4 juta hektar itu? Nah, disinilah kita masuk ke otaknya strategi. Pemerintah itu nggak pakai satu cara aja, tapi 2 pendekatan sekaligus yang saling dukung. Coba kita bedah sedikit dengan gaya akademis ya. Ada yang namanya intensifikasi dan ekstensifikasi. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, intensifikasi lahan atau istilah kerennya OPLA. Anggap aja ini kayak kita lagi upgrade lahan yang udah ada. Jadi kita nggak nambahin lahan baru, tapi kita bikin lahan yang sama jadi jauh lebih produktif. Tujuannya menaikkan indeks pertanaman. Jadi yang tadinya setahun cuma panen sekali, lewat OPLA ini diusahakan bisa panen 2 atau bahkan 3 kali. Maksimalin banget kan? Nah, sekarang strategi yang kedua, ekstensifikasi lahan atau cetak sawah rakyat. Kalau tadi OPLA itu upgrade software, nah CSR ini nambah hardware baru. Jadi fokusnya benar-benar buka lahan pertanian baru dari nol. Secara harfiah, kita memperluas wilayah produktif pertanian di Indonesia. Di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. OPLA itu mainnya di 1 juta hektar lahan yang udah ada, kayak di Sumatera dan Kalimantan, buat digenjot produktivitasnya. Sementara CSR itu misinya lebih ekspansif. Buka 1,3 juta hektar lahan baru, salah satu proyek raksasanya ada di Merauke. Jadi ini strategi ganda yang cerdas banget. Satu sisi mengoptimalkan yang ada, sisi lain berani buka wilayah baru. Oke, strateginya udah jelas. Sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting, orang-orangnya. Siapa sih sebenarnya yang ada di lapangan? Siapa para prajurit pangan ini? Ternyata mereka ini nggak kerja sendirian. Ini tuh kerjaan keroyokan, kolaborasi besar-besaran. Petani milenial emang jadi intinya, tapi mereka disupport penuh. Ada Kementan yang jadi mentor teknis, ada Babinsa dari TNI yang bantu bangun disiplin, ada Kementerian PU yang siapkan infrastrukturnya. Bahkan warga binaan bebas bersyarat pun ikut diberdayakan. Ini benar-benar gotong royong versi modern. Dan yang paling bikin menarik, lihat deh strukturnya. Ini bukan lagi kelompok tani biasa. Setiap brigade pangan itu dirancang kayak perusahaan modern. Ada manajernya, ada divisi-divisinya, ada yang ngurusin mesin, ada yang ngurusin keuangan. Jadi paradigmanya udah geser. Bukan lagi bertani buat nyombong hidup, tapi membangun sebuah bisnis pertanian. Oke, programnya kedengeran keren. Terus gimana caranya kalau ada yang mau ikutan? Yuk kita lihat prosesnya. Kriterianya kalau dibaca sekilas sih standar ya, satu tim isinya 15 petani milenial. Tapi coba deh perhatiin poin kedua, ketiga, sama keempat. Program ini tuh nggak cuma nyari orang yang jago nyangkul, tapi nyari orang yang punya mentalitas pengusaha. Harus jujur, pantang menyerah, punya komitmen jangka panjang. Ini bukan proyek iseng-iseng, ini panggilan karir. Untuk proses daftarnya sendiri, ini sangat terstruktur, dan basisnya itu komunitas. Jadi mulai dari pengajuan di tingkat paling bawah, musyawarah bareng-bareng buat nentuin pengurus, sampai akhirnya disahkan sama kepala dinas. Proses ini penting buat memastikan brigade yang dibentuk itu beneran solid dan diakui secara resmi. Nah, ini dia bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Kalau udah gabung, emang apa sih untungnya? Dukungan apa aja yang bakal didapat? Angka ini pasti langsung bikin penasaran. Potensi penghasilan per orang itu bisa sampai 10 juta rupiah per bulan. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan gaji tetap ya. Ini adalah hasil dari bagi hasil usaha tani mereka. Jadi, makin sukses garap lahannya, ya makin gede juga pendapatan yang masuk kantong.
Adil kan? Tentu aja, potensi penghasilan segitu bukan datang dari langit. Di belakangnya itu ada support pemerintah yang luar biasa. Coba bayangin, mereka dapat hibah alat-alat modern yang bisa motong biaya produksi sampai setengahnya. Belum lagi bantuan benih unggul, akses pupuk yang mudah, pelatihan terus-menerus, dan skema bagi hasil yang enak banget buat petani, 70% buat mereka. Dan ini bukan lagi cuma janji-janji loh. Kutipan dari manajer Brigade di Barito Koala ini bukti nyata. Omset 1,4 miliar rupiah. Dan itu baru dari 1 kali masa tanam pertama. Gila banget. Ini bukti kalau model bisnisnya benar-benar jalan dan hasilnya nyata. Kalau kita lihat data ini, kisah sukses tadi itu bukan cuma 1-2 kasus. Lihat deh kolom persentasenya. Di banyak provinsi, jumlah brigade yang terbentuk itu bahkan lebih dari targetnya. Artinya apa? Artinya program ini disambut dengan sangat antusias oleh para petani di seluruh Indonesia. Jadi kesimpulannya, kita punya sebuah program yang paketnya lengkap banget. Ada regenerasi petaninya, ada modernisasi alatnya, strateginya jelas, dan dukungan pemerintahnya pun total. Pertanyaan besarnya sekarang, dan ini pertanyaan buat kita semua, mampukah para prajurit pangan milenial ini jadi jawaban buat kedaulatan pangan Indonesia di masa depan?